Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini, yaitu masuk pada surat Qaf. Surat Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 35. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Selanjutnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara yang pada hari ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara yang pada hari ini tengah menghadapi suatu masalah, suatu persoalan yang berat dan rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya untuk mengatasi itu. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketenteraman dan kelimpahan rezeki, dan juga diberikan rasa tenteram, ayem tentrem oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya kepada channel Kreweng Aji ini. Semoga dengan dukungan saudara-saudara, Kreweng Aji Channel ini semoga tetap hidup dan berkembang serta eksis dalam mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu bilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali fa'idu fa'idil ma yafidu min qawli
illa ladaihi raqibun atid wa sa'al syaqratul mauti bil haq dalika ma kunta minhu taqid wa nuqiqa fis sur dalika yaumul wa'id wa za'at kullu nafsin ma'aha sya'iqu wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza faqasabna anka ghida'aka fabasharukal yawma hadid wa qala qarinuhu hadha malagaya atid algiya fi jahannama kullu kafari anid manna'il lil khairi mu'tadin murib alladzi zalna ma'allahi illahal akhara fa'alqiyahu fil azabi syadid Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalim ba'id qala la ta'tasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil waid ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma anna bidhallamin lil abid yauma nafulu li jahannama halim talakti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadama tu'aduna likulli awwabin hafid man khashiya rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib adkhuluha bisalam dalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina majid Shadaqallahul azim. Artinya
dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tatkala dua juru penerima menerima dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri sambil duduk, tiada ia mengucapkan sesuatu perkataan, melainkan di sebelahnya sudah siap seorang pengawas. Dan sekarat, saya ulangi lagi, dan sekarat kematian telah datang dengan benar. Itulah apa yang engkau ingin menyingkirinya. Dan terompet ditiup, itu adalah hari ancaman. Dan tiap-tiap jiwa datang dengan disertai seorang pengemudi dan seorang saksi. Saya ulangi lagi. Dan tiap-tiap jiwa datang dengan disertai seorang pengemudi dan seorang saksi. Sesungguhnya engkau telah melalaikan ini, tetapi kini kami membuka tabir engkau dari engkau, maka hari ini penglihatan di kau menjadi tajam. Dan kawannya berkata, ini adalah apa yang telah tersedia di hadapanku. Lemparlah ke dalam neraka setiap orang yang tidak berterima kasih, memberontak, orang yang melarang perbuatan baik, melebihi batas, ragu-ragu, orang yang menyekutukan Tuhan selain Allah, maka lemparlah dia ke dalam siksaan yang dahsyat. Kawannya berkata, Tuhan kami, aku tidak menyebabkan dia memberontak, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ia berkata, janganlah bertengkar di hadapanku, dan sesungguhnya aku telah memberi peringatan sebelumnya kepada kamu. Firmanku tidak dapat diubah, dan aku tidaklah berbuat lalim terhadap para hamba. Pada hari tatkala kami berkata kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Dan neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi?
dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu tidak jauh. Inilah apa yang dijanjikan kepada kamu setiap orang yang kembali kepada Allah, menjaga batas-batas. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dengan diam-diam dan datang dengan hati yang tobat, masuklah dalam perdamaian. Itulah hari yang kekal. Di sana mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan, dan di hadapan kami ada tambahan lagi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah arti dan maksud dari surat Qaf, surat nomor 50, ayatnya ayat 16 sampai dengan ayat 35. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat nomor 18, ya, saya ulangi lagi, penjelasan pada ayat nomor 18 artinya ialah bahwa kekuatan Allah tidaklah berkurang dalam menanggapi generasi yang sudah-sudah, sehingga mereka tidak ragu-ragu tentang kekuatan Allah Ta'ala dalam menanggapi generasi yang baru. Ataupun yang dimaksud ciptaan yang pertama ialah ciptaan jasmani manusia, dan ciptaan yang kedua ialah terciptanya rohani manusia. 3 ayat ini memberi kesan kepada manusia bahwa semua perbuatan dan ucapannya akan mempunyai buah. Tidak ada ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Yamin atau sebelah kanan menggambarkan kebaikan, dan simal atau sebelah kiri menggambarkan suatu keburukan. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 21. Pengemudi artinya pendorong ke arah kejahatan, dan saksi artinya penyeru kepada kebenaran. Selanjutnya penjelasan pada ayat nomor 23. Ayat ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa akibat perbuatan yang tidak kelihatan oleh mata manusia di dunia akan tampak dengan jelas sesudah ia meninggal dunia. Inilah inti penglihatan menjadi tajam, sehingga manusia akan dapat melihat apa yang dapat dilihat di dunia. Saya ulangi lagi, sehingga manusia akan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat di dunia. Itulah yang disebut sebagai neraka
menurut ajaran Quran suci, yaitu akibat perbuatan jahat yang tidak kelihatan akan berubah menjadi neraka, setelah itu ditampakkan kepada mereka. Yang dimaksud korin atau kawan ialah kawan yang jahat dan setan. Saya ulangi lagi, yang dimaksud korin atau kawan ialah kawan yang jahat atau setan yang bisikan-bisikannya menyebabkan manusia berbuat kejahatan. Apa yang telah tersedia ialah catatan perbuatan jahat manusia yang pada hari kiamat akan tampak dalam perwujudan yang dapat diraba oleh manusia. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat nomor 24. Bentuk saniyah atau ganda yang digunakan di dalam kata al-khiyah itu disebabkan karena yang dibicarakan sejumlah dua atau berjumlah dua, yaitu pengemudi dan saksi, seperti yang tercantum di dalam ayat 21, atau digunakannya bentuk saniyah itu hanya untuk memberi tekanan kepada suatu perintah, seakan-akan perintah itu diulang. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 30. Ini adalah kalam ibarat. Bangsa-bangsa silih berganti menjalankan perbuatan jahat tanpa mengambil pelajaran dari nasib yang dialami oleh bangsa yang sudah-sudah. Ini juga menyatakan keinginan manusia untuk memperoleh kekayaan dan kesenangan material sebanyak-banyaknya. Penjelasan pada ayat 31. Jika orang menggunakan penglihatan batinnya, niscaya ia dapat melihat bahwa menjauhkan diri dari kejahatan dan berbuat kebaikan akan membawa dia semakin dekat kepada kebahagiaan sejati, yang dalam ayat ini digambarkan sebagai surga di dunia ini. Selanjutnya penjelasan pada ayat 35. Ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan baik akan memberikan kepada manusia segala apa yang ia inginkan. Tetapi oleh karena keinginan manusia itu terbatas, manusia diberitahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya lebih banyak lagi daripada apa yang ia inginkan. Hal ini dijelaskan oleh sebagian mufassir dalam arti melihat zat Tuhan, yang ini merupakan kenikmatan yang terbesar
di akhirat kelak. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian dan tadabbur kita pada saat ini. Semoga ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan pencerahan hati dan rohani kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.